Banyak orang mikir, kunci sukses finansial itu gaji gede. Padahal itu baru setengah cerita. Hari ini kita bakal bongkar rahasia yang lebih penting. Bukan soal seberapa kencang kamu lari ngejar gaji, tapi soal gimana cara mainin duit yang udah kamu dapetin. Kita mulai dari pelajaran pertama yang paling fundamental. Net worth itu papan skor yang asli, bukan gaji. Gaji atau income itu ibarat suara knalpot motor balap. Kencang, berisik, semua orang bisa dengar, semua orang bisa lihat. Keren. Tapi net worth, kekayaan bersih, itu kayak isi bensin di dalam tangki. Nggak ada yang lihat, nggak ada suaranya, tapi itu yang nentuin kamu bisa jalan jauh atau malah mogok di tengah jalan. Coba deh perhatiin sekitar kita. Banyak banget orang yang gajinya naik, lifestyle-nya ikut naik, tapi utangnya naik jauh lebih cepat. Hasilnya, gaji kelihatan gede, tapi hidupnya cuman buat ngejar cicilan dari bulan ke bulan. Stres. Orang yang beneran kaya, mereka nggak terlalu bangga sama slip gaji. Mereka bangga kalau asetnya nambah, utangnya terkendali, dan cash flow-nya makin stabil dari waktu ke waktu. Jadi, ini soal pergeseran mindset. Bukan lagi nanya, gaji gue berapa? Tapi mulai tanya ke diri sendiri. Kekayaan bersih gue bulan ini naik atau turun? Itu game yang sebenarnya. Nah, kalau kita udah sepakat fokus ke net worth, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara naikinnya? Jawabannya ada di pelajaran kedua. Aset itu ada kelasnya. Ini bagian super penting yang sering bikin orang bingung. Jadi, kita bedah pelan-pelan. Orang kaya nggak naruh duitnya sembarangan. Mereka punya strategi. Ada duit yang fungsinya buat keamanan. Ada duit buat pertumbuhan, dan ada duit buat menghasilkan cash flow bulanan. Mari kita lihat kelas-kelas aset yang jadi favorit mereka. Pertama, private equity. Ini artinya tanam modal di bisnis yang belum go public. Contoh gampangnya, kamu patungan sama teman buat buka coffee shop atau laundry. Kamu nggak ikutan kerja di situ setiap hari, tapi kamu dapat bagian dari keuntungannya. Ini bukan kayak main saham gorengan yang naik turun tiap detik. Private equity itu biasanya buat jangka panjang, nggak bisa ditarik seenaknya, tapi potensinya bisa naik gede banget. Aset ini cocok buat kamu yang punya uang dingin, sabar, dan mau main game jangka panjang. Kedua, multifamily real estate. Ini bukan soal beli rumah mewah buat dipamerin. Ini soal beli properti yang punya banyak pintu. Contohnya, apartemen, kos-kosan, atau ruko yang disewain. Kenapa ini disukai? Karena cash flow-nya lebih stabil. Kalau satu pintu kosong, pintu-pintu lain masih bayar sewa. Risikonya jadi lebih tersebar. Mindsetnya berubah dari rumah gue keren jadi properti. Gue kerja buat gue. Ketiga, operating companies. Ini adalah bisnis aktif yang terus muter uang. Kayak kafe, agensi digital, atau toko online. Ini aset yang paling aktif dan bisa tumbuh super cepat. Tapi ada syaratnya. Bisnis itu harus punya sistem. Bukan kamu yang kerja 24 jam di dalamnya. Kalau bisnismu masih bergantung penuh sama kamu, itu belum jadi aset. Itu namanya kamu masih kerja, cuma beda tempat aja. Keempat, ada yang namanya tax-free municipal bonds. Di Indonesia mungkin kita kenal sebagai obligasi pemerintah atau SBN. Ini adalah instrumen investasi yang super aman, plus pajaknya rendah, atau bahkan nol. Returnnya emang gak gede, gak akan bikin kamu kaya mendadak, tapi stabil dan minim drama. Fungsinya apa? Bukan buat jadi kaya, tapi buat memastikan kamu gak jatuh miskin lagi. Ini adalah benteng pertahanan buat duit kamu. Terakhir, yang kelima, alternative asset. Ini kayak jam tangan mewah, karya seni, atau wine langka. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Ini adalah barang koleksi yang nilainya bisa naik karena supply-nya terbatas dan permintaannya tinggi. Tapi ini udah level advance. Kalau kamu baru mulai, jangan langsung loncat ke sini dulu. Bahaya. Bisa nyemplung. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kedua ini apa? Orang kaya gak pernah naruh semua telurnya
dalam satu keranjang. Mereka mikir, mana aset buat cash flow, mana buat pertumbuhan jangka panjang, dan mana buat keamanan. Dan ini bukan karena mereka jenius dari lahir. Seringkali, ini karena dari kecil, mereka udah terbiasa lihat lingkungan sekitarnya ngelakuin itu. Kalau kita belum, gak apa-apa. Sekarang, waktunya kita belajar. Ini membawa kita ke pelajaran ketiga. Pelajaran yang paling mahal dan sering dilupakan banyak orang. Jaga modal itu lebih penting daripada ngejar keuntungan gila-gilaan. Warren Buffett bilang, Rule number 1, never lose money. Rule number 2, don't forget. Rule number 1, jangan sampai modalmu habis. Kenapa? Karena profit bisa dicari lagi, tapi kalau modal udah habis, game over. Kamu harus mulai lagi dari nol. Dan itu capek banget. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang mikir, yang penting cuan gede dan cepet. Akhirnya mereka alin di satu tempat, pakai leverage atau utang berlebihan, dan gak punya kontrol risiko sama sekali. Begitu sekali salah langkah, semua hilang. Balik lagi ke titik nol. Orang kaya mikirnya beda. Sebelum masuk, mereka tanya, worst case, senarionya apa? Kalau gue salah, duit gue sisa berapa? Masih bisa bangkit lagi nggak? Makanya risiko itu dihitung, leverage itu dipahami, dan mereka selalu pasang pertahanan dulu, baru menyerang. Analoginya, ini bukan lomba lari sprint. Ini lari maraton. Gimana cara main defense? Simple, jangan pernah pakai uang makan buat investasi. Jangan pakai uang dari utang. Jangan taruh semua di satu tempat dan selalu punya rencana exit. Kapan harus keluar? Kalau sebuah investasi bikin kamu susah tidur di malam hari deg-degan, setiap buka HP, itu tandanya risikonya kebesaran buat kamu. Mundur, atur ulang strateginya. Tujuan investasi itu bukan buat cepat kaya, tapi supaya kita nggak perlu kayar-kayar duit lagi seumur hidup. Pelan, tapi konsisten. Aman, tapi pasti jalan. Lanjut ke pelajaran keempat. Waktu adalah senjata terkuatmu. Ini bukan soal siapa yang paling pinter analisa grafik atau baca laporan keuangan. Ini soal siapa yang mulai lebih awal. Kekuatan compounding interest atau bunga berbunga itu kejam, tapi adil. Semakin awal kamu mulai, semakin dahsyat hasilnya. Kabar baiknya, selama kamu mulai hari ini, kamu masih ikut dalam permainan. Gak ada kata terlambat untuk memulai. Dan yang terakhir, pelajaran kelima. Ada 3 pertanyaan wajib yang harus kamu tanyakan setiap kali mau menaruh uangmu di suatu tempat. 1. Apakah ini bisa gue kontrol? 2. Apakah ini bisa menghasilkan duit? Bahkan saat gue tidur. 3. Apakah gue bisa keluar dengan mudah kalau ada keadaan darurat? Kalau jawaban dari ketiga pertanyaan itu adalah tidak, kemungkinan besar itu bukan aset. Itu adalah jebakan yang berkedok peluang. Kita mungkin telat dapat ilmu-ilmu ini. Mungkin kita nggak belajar ini di sekolah, tapi kita nggak pernah telat buat mulai menerapkannya. Pelan-pelan, konsisten, bangun asetmu dikit demi dikit. Fokus pada net worth, bukan cuma gaji. Kalau video ini bikin kamu kepikiran temanmu yang lagi berjuang, share aja ke dia. Karena ilmu kayak gini akan jauh lebih berguna kalau dibagi daripada cuma disimpan sendiri. Yuk, sama-sama belajar dan tumbuh. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.